Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-341, dengan judul Danau Roh Iblis. Langsung ke dalam alurnya. Kedua individu terus memecahkan rekor untuk meninggalkan pesan satu sama lain di steles rekor berkilau, membuat semua orang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ini terlalu buas. Si menerima tantangan itu dan mungkin akan segera tiba. Ini membuat semua orang kewalahan oleh emosi. Antisipasi bergerak di dalam diri mereka saat mereka menunggu pertempuran ini. Tempat ini terasa sangat menyesakkan. Gerbang gunung dihancurkan di bawah telapak tangan si Hao, dan papan perunggu hancur berkeping-keping. Ini secara alami mengejutkan para ahli di dalam, menyebabkan 10 aura marah mengalir keluar. Tempat macam apa itu Danau Roh Iblis? Ada makhluk berdarah murni yang tinggal di dalamnya, dan itu bisa memperluas komandonya di tanah terlantar yang luas. Kekuatannya luar biasa. Biasanya, siapa yang berani memprovokasi mereka? Setiap kali makhluk dari Danau Roh Iblis terlihat, tidak ada yang tidak mau menyingkir. Danau besar itu berwarna biru tua jernih dan seperti kristal. Dari samping danau, beberapa sosok berjalan keluar dari dalam bangunan megah dan megah dengan wajah yang benar-benar mendung. Setelah bertahun-tahun, siapa yang berani memprovokasi mereka? Ini adalah tanah terlarang tempat keturunan dewa beristirahat. Sama sekali tidak perlu ada orang yang menjaga gerbang, karena tidak ada makhluk yang berani mendekat. Situasi hari ini sangat aneh dan belum pernah terjadi sebelumnya. Benar-benar berani. Bertahun-tahun telah berlalu, namun tidak ada yang berani merobohkan gerbang Danau Roh Iblis saya. Namun, Anda benar-benar berani menghancurkan pintu masuk gunung sekte saya. Seorang pria paruh baya berteriak keras. Dia adalah si Hao. Dari samping, seorang anak muda berkata dengan lembut. Apa? Orang itu langsung terkejut, dan auranya agak melemah. Si Hao mengusap dagunya dan tiba-tiba tertawa keras ke langit. Dia merasa seolah-olah dia telah melupakan sesuatu yang tiba-tiba dia ingat. Yang disebut pegunungan Archaik Divine hanyalah simpanan harta karun. Ada makhluk berdarah murni di sini yang bisa diburu dan disuling menjadi obat yang berharga. Petik 2. Ini adalah alam Dewa Void, tetapi semua yang ada di dalamnya sebanding dengan dunia luar, mencapai tingkat kesamaan yang mengejutkan. Obat yang berharga di sini dapat menyehatkan pikiran, dan itu juga akan bermanfaat bagi tubuh seseorang di dunia nyata. Apa yang Anda tertawakan? Apakah Anda pikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di sini? Wajah pria paruh baya menjadi gelap, menjadi sangat jelek. Selama pertempuran ibu kota, si Hao membunuh laba-laba setan hijau bermata hitam, mengejutkan daerah terlantar yang besar. Makhluk apa kamu ini? Setengah manusia, setengah serangga atau semacamnya. Tukar dengan makhluk berdarah murni lainnya, kata si Hao. Wajah orang paruh baya di sisi lain menjadi pucat. Ini benar-benar jenis penghinaan, dia bahkan tidak melihatnya sebagai pribadi, dan untuk individu yang kuat di dalam tanah terlarang, ini adalah jenis penghinaan total. Dunia ini bukan milik satu orang. Tidak ada yang tak tertandingi. Sebagai manusia, Anda harus memahami cara menunjukkan rasa hormat. Ini adalah Danau Roh Iblis, bukan tempat di mana kau bisa bersikap kejam. Pria paruh baya itu berteriak. Semua yang kamu katakan itu benar. Ini bukan dunia di mana satu orang atau klan bisa memerintah, jadi izinkan saya menanyakan sesuatu. Saat itu, mengapa Danau Roh Iblis muncul di Martial Imperial Manor untuk memaksa kakekku dan terlebih lagi, untuk membunuhku? Si Hao bertanya. Dia melangkah maju dengan langkah besar. Dia tidak memiliki satu pun kesan yang baik tentang Danau Roh Iblis, jadi dia mengambil tindakan di tempat. Sebuah telapak tangan menamparkan keluar.
menyebabkan puing-puing beterbangan di mana-mana dan air danau membumbung ke langit. Pria paruh baya dan yang lainnya terhuyung-huyung saat mundur, semuanya dengan ekspresi pucat. Ini adalah hasil setelah mereka mencoba mundur, jadi jika mereka menghadapinya secara langsung, mereka pasti akan sangat menderita. Kemungkinan besar darah akan diambil. Anak muda, kamu telah melewati batas. Tepat pada saat itu, suara bermartabat terdengar. Seekor laba-laba hitam besar muncul dari dalam bangunan megah di samping danau. Hampir berdarah murni. Si Hao menyipitkan matanya. Bahkan di dalam pegunungan Archaic Divine, tidak banyak makhluk berdarah murni. Mayoritas adalah keturunan dengan darah campuran. Meski begitu, makhluk yang muncul dari pegunungan dewa masih jauh lebih kuat daripada makhluk di luar. Mereka yang hampir berdarah murni bahkan lebih tangguh dan bisa menekan suatu daerah. Danau Roh Iblis adalah tanah terlarang yang jarang diprovokasi. Seolah-olah badai dahsyat keluar dari dalam. Pasir beterbangan, dan batu-batu besar tersapu ke udara. Tubuh laba-laba hitam itu sangat besar, dan rambut laba-laba berwarna hitam menutupinya. Itu terus menatap si Hao. Pertama, kamu membunuh salah satu ahli tertinggi klan kita, lalu kamu berperilaku sangat kejam di sini. Kau benar-benar membuat kami marah. Petik 2. Bukankah danau roh iblismu selalu berusaha menyingkirkanku? Karena kita adalah musuh, mengapa menyalahkan saya karena menindas kalian? Tidak berakhir sampai salah satu dari kita mati, kedengarannya lebih tepat. Si Hao mencibir. Dia berjalan melalui gerbang gunung sendirian dan tiba di depan danau besar. Istana yang mengesankan berbaris satu demi satu di hadapannya, mengeluarkan aura yang megah. Namun, dia tetap tidak takut sama sekali. Membunuh. Laba-laba hitam besar itu tiba-tiba berteriak. Itu memuntahkan jaring brilian yang besar, dan pada saat yang sama, seluruh area ini menyala. Simbol perak membanjiri tempat ini, dan sungai berbintang yang tak terhitung jumlahnya terjalin melalui tanah untuk menjebak si Hao di dalamnya. Sayangnya, semuanya sia-sia. Dengan gelombang lengan kiri si Hao, cahaya ilahi yang cemerlang dilepaskan seperti api. Seluruh tempat terkoyak saat formasi besar mulai hancur. Artefak ilahi. Itu adalah pelindung lengan leluhur gunung surgawi ilahi. Seseorang menangis karena terkejut. Si Hao benar-benar memiliki artefak pembunuhan yang hebat padanya. Sekarang setelah digunakan, seluruh tempat ini dihancurkan oleh kekuatannya. Itu membuat bahkan orang-orang dari Danau Roh Iblis merasakan ketakutan menahan yang sangat besar. Semua orang sangat gugup, bahkan napas mereka menjadi terengah-engah. Si Hao bahkan belum bertarung melawan Si Yi dan malah menerobos ke tanah terlarang semacam ini. Peristiwa besar sedang berlangsung bahkan sebelum pertempuran sebelumnya berakhir. Hal serupa juga membuat orang-orang menaruh perhatian, karena itu bisa membuat konflik semakin sengit dan membawa pertempuran yang lebih gila lagi. Kita harus memahami bahwa tanah terlarang ini adalah yang paling menakutkan untuk diprovokasi. Sebagai keturunan dewa, siapa yang tahu kartu truf mengerikan seperti apa yang mereka sembunyikan? Laba-laba hitam besar itu bergegas dan meludahkan semburan simbol. Mereka berubah menjadi butiran seperti pasir bintang untuk merusak semua zat berwujud. Itu sangat menakutkan. Si Hao menghadapinya dengan ekspresi acuh tak acuh. Tangannya membentuk jejak magis dan mengirimkan untaian demi untai simbol yang teratur untuk sepenuhnya melenyapkan zat yang berkilau itu. 1000 jaring laba-laba, tekan dan bunuh. Individu lawan berteriak. Si Hao dengan tenang mengembangkan cahaya ilahi dalam dirinya, mengubah semuanya menjadi tungku ilahi. Seluruh tubuhnya mulai menyala seperti tungku ilahi abadi. Dengan suara hong, nyala api berkobar. Nyala api besar membakar, membuat semua sarang laba-laba yang masuk terbakar. Cahaya yang menyilaukan dan indah berkembang dengan cemerlang.
Si Hao melangkah maju dengan langkah besar. Ada orang yang mencoba menghalangi jalannya, tetapi mereka semua diledakkan dengan kepalan tangan. Dia mulai bertarung dengan sengit melawan laba-laba, terus-menerus bertabrakan dengannya. Cahaya dan simbol yang berapi-api meledak bersama. Puh! Laba-laba hitam besar itu mundur secara terbalik dan terus-menerus mengeluarkan darah. Dia tidak bisa menghentikan langkah si Hao. Anak muda, hentikan sekarang sebelum kamu melangkah terlalu jauh. Ini adalah tanah terlarang, dan itu di bawah kendali danau roh iblis saya. Ini bukan tempat di mana kamu bisa bertindak sembarangan. Laba-laba besar lainnya muncul. Itu adalah makhluk hijau tua. Seluruh tubuhnya bersinar, dan auranya agak mengintimidasi. Itu seperti gunung kecil, ini adalah makhluk berdarah murni. Yang paling penting adalah ada artefak berharga yang tergantung di atas kepalanya. Itu sangat cerah, dan di dalamnya beredar misteri surga yang mendalam. Matahari, bulan, dan bintang bisa terlihat samar-samar. Laba-laba ini sangat menakutkan dan jelas merupakan penatua leluhur dari danau roh iblis. Artefak magis itu, khususnya, memberi orang lain perasaan tidak menyenangkan. Itu bahkan mengejutkan si Hao. Artefak magis itu agak tidak jelas karena terbungkus dalam bola cahaya. Hanya ketika si Hao mengamatinya dengan cermat, dia menyadari bahwa itu adalah spanduk mantra. Segera setelah itu, dia merasakan aura kuno di depannya menjadi sangat berbeda. Di bawah kendali spanduk mantra itu, kabut-kabut mulai menyebar keluar, seolah-olah kekacauan utama sedang dilepaskan. Formasi hebat yang ditinggalkan oleh dewa. Si Hao tercengang dan tidak langsung menghadapinya. Hong! Akhirnya, tabrakan hebat terjadi. Si Hao tidak menahan apapun, karena lawan menggunakan formasi dewa. Dia menggunakan pelindung lengan dewa, dan dua kekuatan yang luar biasa kuat bentrok. Tidak ada yang bisa mengira bahwa pertempuran yang mengejutkan dunia akan terjadi di sini bahkan sebelum dua pemuda tertinggi itu bertarung. Hong! Gelombang besar melesat ke langit. Air terus berputar ke udara sebagai simbol yang terjalin melalui tempat ini. Laba-laba hijau besar yang gemerlap mengaktifkan spanduk mantra, menggunakan formasi tertinggi untuk menekan lawannya. Sayangnya, itu melawan si Hao. Dia membuka 10 bagian surgawi dan mengembangkan cahaya ilahi yang tak berujung untuk menembus batas alam ini. Di tempat ini, dia benar-benar bisa berdiri di puncak. Pertempuran itu sangat sengit. Bangunan megah dan megah mulai terbelah. Simbol-simbol padam karena tempat ini terus meredup. Bangunannya mirip dengan candi kuno. Mereka tampak sangat luar biasa saat mereka beristirahat di samping danau, namun pada saat ini, mereka kehilangan semua kilau mereka dan tidak lagi bermartabat. Tidak ada satu orang pun yang tidak ketakutan. Ini terlalu gila. Hong! Sebuah kuil surgawi yang megah dan megah hancur berkeping-keping, formasi besar pertama hancur. Pelindung lengan suci si Hao menyala, mengaduk. Angin jahat di langit dan menampilkan kekuatan yang sangat gagah berani. Laba-laba hijau dikirim terbang, dan lingkaran cahaya di atas kepalanya jatuh ke kedalaman tanah kuno, menghilang begitu saja. Wajahnya berubah warna. Ini adalah artefak leluhur, dan itu tidak puas dengan laba-laba, merasa bahwa itu tidak sedap dipandang dan mempermalukan martabat garis keturunan danau roh iblis. Akibatnya, ia meninggalkannya. Si Hao berlari keluar hanya dengan beberapa langkah. Laba-laba hijau besar itu mencoba melarikan diri, tetapi pada akhirnya, laba-laba itu tetap tidak bisa menghindarinya. Keduanya bertabrakan, dan darah terciprat tinggi ke udara. Dengan suara puh, laba-laba besar itu terbunuh. Tubuhnya terbelah menjadi dua bagian, menciptakan hasil yang membekukan semua orang di tempatnya. Makhluk berdarah murni terbunuh. Ini pasti masalah hebat yang menghasilkan efek jangkauan jauh. Pertarungan antara pemuda tertinggi belum terbuka,
namun keberadaan tertinggi seperti itu telah jatuh. Si Hao mengangkat tangannya, dan sebuah jarum terbang menuju mayat itu. Dia tidak ingin jenazah berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang. Ketika jarinya terangkat, jarum penghancur jiwa terbang keluar, menusuk gerimis cahaya dengan suara puh. Di dunia nyata, jeritan menyedihkan terdengar dari danau roh iblis. Sebagian dari kepala laba-laba besar hancur lebur. Darah terus-menerus mengalir keluar darinya saat itu berguling di tanah dan hampir kehilangan nyawanya. Tanpa satu suara pun, seekor laba-laba emas muncul dan mengeluarkan artefak magis. Itu dengan cepat menunjukkan kekuatannya dan fokus pada kepalanya. Melalui kemampuan ilahi yang luar biasa, itu mengeluarkan seberkas cahaya merah. Di dalam alam Void God, si Hao terkejut. Dia melihat bahwa tepat ketika hujan cahaya akan padam, itu berkedip beberapa kali sebelum akhirnya menghilang. Sepertinya tidak meninggal. Ini membuat pikirannya bergetar hebat. Formasi besar bergemuruh, dan gedung-gedung megah bersinar terang. Danau roh iblis menjadi semakin menakutkan saat fluktuasi mengalir keluar. Yi, masih ada babak kedua. Si Hao tersentak kaget. Tempat ini layak menjadi tanah terlarang tempat dewa muncul. Tidak hanya ada satu formasi yang melindungi tempat ini. Terlepas dari siapa itu, akan sangat sulit untuk mengambil alih tempat ini. Cukup, tepat pada saat itu, teriakan pendek terdengar. Seorang pemuda heroik dan cantik muncul dari kejauhan, melayang di udara untuk tiba di sini. Sosoknya sangat menakjubkan dan kuat, dan setiap kali lewat, kerumunan semua akan menyingkir. Itu membuat hati semua orang bergetar. Si Yi telah tiba. Dia seperti dewa tertinggi saat dia turun dari langit. Seluruh tubuhnya bersinar, memberikan penampilan yang kuat dan sombong. Pikiran semua orang berguncang dengan keras. Tuan sejati sebenarnya telah tiba. Pertarungan antar raksasa tidak bisa dihindari, dan itu akan menimbulkan gelombang raksasa. Si Yi, seorang pemuda yang tampaknya berusia 16-17 tahun. Rambutnya gelap dan kaya, dengan setiap helai rambutnya yang bersinar terang. Kulitnya berkilau seperti batu giok, dan matanya dalam serta cerdas. Saat dia berdiri di sana, dia menunjukkan gaya yang sangat berbeda. Adikku yang baik, tindakanmu benar-benar tidak lembut, katanya dengan tenang. Episode ke-342, dengan judul Tubuh Emas yang Tidak Bisa Dipecahkan. Langsung ke dalam alurnya. Terlalu banyak hal yang telah terjadi selama tahun-tahun ini, tetapi dua pemuda tertinggi akhirnya akan bentrok. Mereka berdua telah sangat berubah, tetapi pada saat ini, mereka berdua saling berhadapan dengan jarak yang cukup jauh. Si Yi yang heroik dan tampan tampaknya berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia tidak lebih pendek dari orang dewasa, dengan tubuh yang ramping namun kokoh. Sekilas pandang padanya akan memberi orang lain perasaan naga di antara manusia. Pria muda itu tampak sangat dewasa. Sepasang matanya seperti sungai bintang, dan saat pupil ganda berkedip, matahari dan bulan akan terbit dan tenggelam. Bahkan ada aura kekacauan utama di dalam diri mereka. Si Hao, di sisi lain, tampak sedikit lebih muda dan lembut. Rambut hitam pekatnya bersinar terang karena secara alami tersebar di dada dan punggungnya. Tatapannya cerah, menyerupai matahari yang cemerlang. Bibirnya menciptakan senyum hangat yang alami. Namun, pada saat ini, senyumnya telah diubah menjadi ekspresi yang sangat serius. Dia tahu bahwa dia akhirnya bertemu dengan musuh besar yang sangat menakutkan, yang selalu dia coba untuk lewati selama ini. Tentu saja, si Hao sangat kuat dan bakat alaminya luar biasa, tetapi pada akhirnya, dia masih memulai kultivasinya beberapa tahun terlambat. Dia telah berkultivasi dengan pahit sejak kecil dengan harapan bisa menyusul. Dia mengerti betapa surga menentang murid ganda, jadi dia tidak pernah memperlakukan masalah ini dengan sembarangan.
Saat mata mereka bertemu, keduanya secara bersamaan menyipitkan mata. Sinar cemerlang meletus dari pupil mereka, menghasilkan pemandangan yang sangat mengejutkan. Banyak orang mundur, dan bahkan makhluk dari danau roh iblis berteriak ketakutan. Mereka menutup mata dan dengan cepat mundur. Semua orang sangat tercengang. Aura yang dipancarkan keduanya membuat jantung mereka berdetak dengan kecepatan yang tidak wajar. Bahkan makhluk dari pegunungan Archaic Divine tidak tahan lagi, karena tekanan di sini terlalu besar. Kiang. Ketika cahaya dari kedua mata individu ini bertemu, rasanya seperti dua bilah yang menjerit saat mereka berjuang melawan satu sama lain. Hujan cahaya yang cemerlang tersebar keluar seperti untaian pedang Qi, menciptakan suara kongkiang yang memekakkan telinga. Murid ganda Si Yi sangat menakutkan. Semua orang menonton dari jauh, tapi itu masih membuat mereka merasa seolah-olah sedang menatap jurang kuno. Seolah-olah jiwa mereka akan tersedot. Itu jelas hanya cahaya yang dilepaskan, namun semua orang merasa seolah-olah itu adalah sumur iblis yang mencoba menyedot jiwa mereka. Ketika murid ganda membuka dan menutup, untaian simbol akan berkedip. Rantai ilahi akan bergerak, mempengaruhi dasar-dasar dunia ini. Seolah-olah hukum alam surgawi sedang diubah. Di dalam murid ganda, perasaan matahari dan bulan yang hancur samar-samar bisa dirasakan, dan sungai bintang sepertinya lahir. Mereka juga memiliki vitalitas yang berkembang yang menyedot pandangan semua orang seperti ngengat ke nyala api. Murid ganda itu terlalu menakutkan. Bahkan hati Raja bela diri akan berdebar ketika mereka melihatnya. Ada banyak yang batuk seteguk darah. Mereka semua adalah ahli yang kuat, namun mereka tidak dapat menahan tekanan dari dua murid dan menderita luka serius. Ini segera membuat takut orang banyak. Mereka berada di pinggiran pertempuran dan hanya mengalami sedikit fluktuasi, namun mereka sudah dalam kondisi seperti itu. Seberapa besar tekanan yang dirasakan anak muda lainnya di medan perang? Kaca. Orang-orang di depan membawa artefak berharga mereka sebagai pertahanan. Namun, retakan mulai muncul pada mereka sebelum benar-benar hancur. Adegan ini membuat semua orang benar-benar ngeri. Orang-orang itu semua mundur dengan darah menetes dari sudut bibir mereka. Teror memenuhi pikiran mereka saat peristiwa mengerikan ini meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Ini adalah kekuatan dari dua murid. Saat kekuatannya ditampilkan di sini, pemandangan mengerikan semacam ini akan tercipta. Di dalam medan perang, mata Si Hao sedalam langit berbintang. Serangan ini memang mempengaruhinya. Murid lawannya tampaknya melahap jiwa orang-orang untuk membentuk dunia di mana kehancuran dan kehidupan hidup berdampingan. Tanpa disadari, mata Si Hao telah berubah. Aura yang dalam dan tak berujung di dalam diri mereka berubah dan mulai berkembang dengan cahaya yang cemerlang. Matanya berubah menjadi lonceng dao emas yang gemerlap. Pada saat yang sama, inti mentalnya juga berubah menjadi lonceng emas besar yang mengeluarkan suara dering jarak jauh. Setelah itu, seluruh tubuhnya tampaknya telah mengalami transformasi, menjadi media dao. Sial. Dering bel sepertinya telah jatuh dari surga ke-9. Suara yang memekakkan telinga terdengar tanpa henti ke kejauhan, seolah-olah alam dewa turun untuk membersihkan jiwa-jiwa dunia. Saat ini, banyak orang yang pingsan kaget bangun. Mereka semua ketakutan dan dengan panik didukung. Dang! Suara dao khususnya terdengar seperti lonceng emas yang sangat besar, mengejutkan semua orang. Fluktuasi dao dengan cepat berdesir keluar. Di dalam masing-masing mata Si Hao ada lonceng dao emas, dan pada saat ini, mereka bergoyang, seolah-olah mereka telah mengganti pupilnya dan membuat matanya berkobar dengan cahaya. Namun, mereka juga dalam dan tak terukur pada saat bersamaan, membuat orang merasa sangat dihormati. Sementara itu, tubuhnya juga berubah dengan cara yang sama. Tulangnya mulai beresonansi dan menghasilkan suara dao.
Bunyi kengkiang yang memekakkan telinga itu seperti auman naga dan tangisan harimau. Bersama dengan Daobel, itu mengguncang jiwa semua orang. Belum lagi yang lain, bahkan raja dan makhluk mulia dari pegunungan Archaik Divine mulai mengaguminya dalam hati. Si Hao masih agak muda, tapi prestasinya benar-benar mengesankan. Tubuhnya seperti lonceng Dao, dan pikirannya tidak bingung. Saat menghadapi tekanan dari dua murid yang seperti dewa kuno muda, dia masih tenang dan tidak terganggu. Si Hao seperti naga yang berhibernasi saat dia berdiri tanpa bergerak. Dia tidak kalah sedikit pun pada pertemuan pertama. Perlu dicatat bahwa yang dia hadapi adalah kekuatan murid ganda yang paling menakutkan. Adik kecil, kamu masih belum cukup baik. Si Yi menggelengkan kepalanya, dan senyum dingin muncul dari bibirnya. Aku hanya melihatmu secara normal dan belum menunjukkan kekuatan penuh dari dua murid. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh situs menjadi sangat sunyi. Semua orang tercengang. Apakah yang dia katakan benar? Semua orang merasakan udara dingin mengalir di punggung mereka. Jika ini benar, lalu seberapa mengerikankah murid ganda itu? Apakah ada kebutuhan untuk terus berjuang? Tampaknya tidak ada sedikit pun peluang kemenangan bagi si Hao. Ketika semua orang memikirkan betapa menakutkannya dia, perasaan tidak berdaya tumbuh di dalam hati setiap orang. Mereka tidak bisa membantu tetapi sujud sebelum kekuatan ini. Ekspresi si Hao tenang saat dia melihat lawannya. Dia sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Setelah beberapa saat, dia mengungkapkan senyuman. Cahaya warna-warni berkedip, dan sebuah benda muncul di dalam telapak tangannya. Itu adalah bola mata, dan awalnya redup, tapi setelah dia memasukkan sebagian kekuatannya, itu meletus dengan kekuatan ilahi, mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Apakah murid ganda sekuat itu? Saya juga punya satu, tapi saya biasanya menggunakannya untuk melempar ke orang. Sudut bibir si Hao miring saat dia dengan santai berbicara dengan cara ini. Semua orang sangat terkejut. Ini benar-benar membuat mereka merasa ngeri. Bagaimana bisa dia juga memiliki murid ganda? Apalagi dia mengeluarkannya begitu saja tanpa berusaha menutupinya sama sekali. Apakah ini kepercayaan seseorang yang percaya bahwa mereka tak tertandingi? Sementara semua orang gemetar ketakutan, mereka juga mengungkapkan ekspresi aneh. Menggunakan murid ganda untuk memukul orang, apakah dia memperlakukannya seperti batu bata? Hanya dia yang bisa mengatakan sesuatu seperti itu. Si Yi tampak tenang. Dia tidak mengungkapkan kemarahan atau kegembiraan, seolah suasana hatinya tidak terpengaruh sedikit pun. Dia tampak benar-benar tidak terganggu saat dia berkata, bukankah itu hanya mata tunggal dari individu dewa? Itu adalah benda mati, dan hampir tidak dapat menampilkan 10 atau 20% dari kekuatan aslinya. Petik 2. Semua orang mendesah. Ini hanya 10-20% dari kekuatannya. Setelah si Hao mengaktifkannya, aura bola mata sudah menghasilkan aura yang sangat mengerikan. Itu membuat mereka ingin jatuh ke tanah dan bersujud. Apakah begitu? Lalu mari kita lihat kekuatan sebenarnya dari murid ganda. Si Hao berbicara tanpa sedikit pun ketakutan. Adik, aku bisa memuaskan keinginanmu untuk menyaksikan kekuatan sejati dari dua murid. Namun, Anda harus terlebih dahulu menanggung ujian saya, atau tidak akan ada kesempatan bagi Anda untuk melakukannya. Ekspresi Si Yi mengandung jenis ketidakpedulian. Ini adalah manifestasi dari kepercayaan diri dan penghinaan terhadap lawannya. Apalagi yang bisa ada? Berikan semuanya, aku akan mengambil semuanya dengan cara yang sama, kata si Hao dengan tenang. Meskipun dia masih sedikit lebih muda, kemegahan yang dia tunjukkan tidak sedikit pun lebih lemah dan malah menyerupai penguasa yang turun dari surga. Baik, ketika Si Yi selesai berbicara,
Tubuhnya menjadi seperti naga banjir saat dia melayang. Tinjunya meledak ke arah Si Hao dengan cara yang mendominasi dan kuat. Ini adalah tampilan dari orang yang percaya dia adalah yang terkuat di dunia. Hong, Si Hao bergegas. Dia tidak mencoba menghindarinya, dan malah menggunakan tinjunya untuk menghadapinya secara langsung. Ini adalah tabrakan kekuasaan yang sederhana tanpa tipu daya atau tipu daya. Pada saat itu, seolah-olah matahari yang cemerlang terhempas. Bintik cahaya tak berujung tersebar dan bergegas ke segala arah. Tabrakan kekuatan terlalu kuat, dan hanya dalam sepersekian detik, angin kencang mulai bergerak saat cahaya menyala seperti sungai bintang dan simbol yang terjalin seperti listrik. Kekacauan menenggelamkan tanah. Honglong. Ini adalah danau roh iblis, dan ada batasan yang ditetapkan oleh formasi besar yang diatur di dekatnya. Namun, sekelilingnya masih hancur berantakan, dan bangunan megah itu runtuh. Para penonton sudah lama mundur ke kejauhan, namun mereka masih bisa merasakan angin menerpa wajah mereka. Simbol itu seperti pelangi saat mereka membumbung tinggi di langit dan dituangkan di depan semua orang. Cepat dan mundur. Orang-orang sangat terkejut. Apakah ini masih kekuatan bertarung dari dunia transformasi spiritual? Itu terlalu menantang surga. Itu membuat jiwa mereka gemetar dan jantung mereka berdebar kencang. Cahaya berkembang, seolah-olah matahari baru saja meledak. Tanah terlarang danau roh iblis dihancurkan. Retakan besar memanjang keluar, seolah-olah lembah dalam sedang dibuat. Sementara itu, beberapa gunung di tepi danau menghilang. Di bawah angin kencang, mereka berubah menjadi debu. Sudah jelas betapa menakutkannya kedua individu itu. Ketika sinar cahaya yang indah menghilang, kedua individu itu memfokuskan pandangan mereka saat mereka berdiri di sisi yang berlawanan. Ada banyak retakan dan jejak kaki di tanah. Kedua sisi mundur sekitar 100 zang. Serangan tunggal ini luar biasa, dengan tidak ada pihak yang kalah sedikit pun. Si Hao terkejut. Dia telah menembus batas dan memiliki tubuh fisik yang paling kuat. Ini adalah salah satu kekuatan tersembunyinya, dan siapa yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa adik laki-lakinya ini memiliki tubuh yang sama menakutkannya. Jika mereka hanya bertarung dengan tubuh fisik mereka, itu pasti akan berakhir dengan perjuangan yang pahit. Lawannya sama sekali tidak kalah dengannya. Wajah Si Yi tetap tanpa ekspresi, tetapi pupil matanya tampak semakin dalam. Emosi luar biasa muncul di benaknya. Anak sekarat yang berada di ambang kematian tidak hanya selamat tetapi juga benar-benar maju ke tingkat ini, membuatnya sangat terkejut. Hanya dalam sepersekian detik, kedua individu bertukar tempat. Mereka bertabrakan beberapa kali di udara sebelum berpisah, hanya menyisakan bayangan di belakang. Kecepatan mereka mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ketika mereka berhenti lagi, kedua sisi tetap tanpa ekspresi. Mereka merasakan kekuatan lawan mereka, dan keduanya menjadi sangat serius. Tubuh Si Hao bersinar. Dia tampak agak tenang, dan tidak banyak yang bisa dilihat dari wajahnya. Tubuh Si Yi benar-benar kuning saat cahaya keemasan samar berputar-putar. Aura menakutkan menyelimuti udara, membuatnya tampak lebih kuat dan menakjubkan. Dia bisa mendapatkan beberapa Golden Body Elixir. Ini benar-benar luar biasa. Petik 2. Dari kejauhan, peri dunia lain yang mengenakan pakaian putih berbicara dengan lembut, melihat melalui tubuh emas samar Si Yi. Cahaya yang mengejutkan berputar melalui pupilnya saat dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini tepatnya peri Yue Chan, yang juga datang. Sepertinya manfaatnya di dalam halaman suci kuno cukup besar, memungkinkan dia untuk bahkan memperoleh sesuatu dari sekte pengawas surga. Dari samping, penyihir itu juga berbicara dengan ringan. Golden Body Elixir sangat berharga, zat yang tak ternilai harganya bahkan di dalam sekte Heaven Mending.
Dalam setiap generasi, hanya sedikit orang yang dapat menerima baptisannya. Selain itu, orang-orang ini semuanya berada di wilayah besar yang berbeda, karena sekte besar seperti sekte pengawas surga adalah salah satu yang melintasi wilayah. Akibatnya, sudah sangat luar biasa bagi setiap wilayah untuk memiliki satu orang yang dianugerahi cairan berharga semacam ini. Dengan kata lain, mereka yang dianugerahi baptisan tubuh emas eliksir pasti menerima warisan yang luar biasa. Di masa depan, mereka mungkin menjadi penguasa sekte. Status mereka semua termasyhur dan dihormati. Penyihir itu bersukacita atas bencana Peri Yuechan dan berkata, "Kakak, sepertinya kamu akan mendapatkan kompetisi di masa depan. Lupakan fakta bahwa Anda sedang mencarinya. Bahkan jika Anda tidak ingin mengundangnya ke sekte pengawas surga, ahli tertinggi Anda masih ingin dia kembali ke sekte." Petik 2. Peri Yuechan tampak sangat tenang. Dia adalah seseorang yang diberkati dengan keberuntungan. Jika dia kembali ke sekte pengawas surga, dia bahkan mungkin bisa menciptakan legenda agung untuk dirinya sendiri. Petik 2. Belum tentu. Jika dia kembali ke sekte, bagaimana jika dia menentang Anda untuk supremasi? Salah satu dari Anda pasti akan jatuh, kecuali Anda rela mundur dan hanya meninggalkan sebuah cerita. Haha, penyihir itu tertawa tanpa terkendali. Peri Yuechan tidak menanggapi, mengabaikan provokasinya. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Terlepas dari itu, Sekte Heaven mending saya akan memiliki murid lain yang luar biasa. Sekte pemutus langit Anda hanya dapat menonton dan memudar seiring berjalannya waktu." Petik 2. Hong. Keduanya terus bertarung dengan intens, bertukar 10 serangan dengan cepat sebelum berpisah lagi. Mereka masih serasi. Hehe, peri rubah surgawi tertawa dan menatap si Hao. Sepertinya tubuhnya dikultivasi oleh dirinya sendiri dan tidak dibaptis oleh Vajra Eliksir seperti yang saya duga. Saya menantikan pertumbuhannya. Petik 2. Golden Body Elixir dari Heaven Mending Sekte dan Vajra Elixir dari Western Paradise adalah cairan berharga yang mengejutkan dunia. Setelah menjalani baptisan, seseorang akan memiliki tubuh yang tidak bisa ditembus. Tubuhnya benar-benar dikembangkan oleh dirinya sendiri. Peri Yuechan menghela nafas. Ekspresi keterkejutan muncul di dalam murid-muridnya yang indah saat dia menatap si Hao. Hatinya sangat tergerak. Episode ke-343, dengan judul Pertempuran Pemuda Tertinggi. Langsung ke dalam alurnya. Ini benar-benar sedikit menakutkan. Dengan hanya mengandalkan kultivasinya sendiri, seberapa mengerikan tubuhnya. Itu hanya melampaui akal sehat. Seseorang harus memahami bahwa hanya sedikit cairan pemurnian daging yang berharga yang dianggap paling kuat. Golden Vajra Elixir dari Western Paradise Sekte dan Golden Body Elixir dari Heaven Mending Sekte adalah dua nama yang telah menyebar ke berbagai wilayah, namun dia tidak menggunakan satupun dari mereka. Senyuman penyihir semakin cerah dan cerah, mencapai titik di mana ia bisa menggulingkan sebuah kota sendirian. Sementara itu, mata Peri Yuechan memancarkan sinar cahaya yang menakutkan saat dia memusatkan pandangannya pada si Hao. Pada saat ini, banyak makhluk dari pegunungan Archaic Divine juga bergegas. Setelah melihat hasilnya, mereka semua ketakutan. Ini adalah fisik yang lebih ganas daripada burung dewa kuno atau binatang buas manapun. Hanya mereka yang menembus batas ekstrim seperti Golden Winged Peng atau keberadaan dewa yang sama bisa menunjukkan hasil seperti ini. Namun, saat ini, hal seperti itu sudah menjadi legenda. Ini bukan Golden Vajra Elixir milik sekte saya. Pemuda ini tangguh. Seorang pertapa berambut pendek, berpakaian abu-abu berkata pada dirinya sendiri di kejauhan. Vajra Unbreakable Body adalah puncak kondisi fisik dari sekte surga barat. Tubuh tidak akan memburuk melalui kesulitan apapun dan bahkan mempertahankan dirinya sendiri setelah kematian,
melebihi kemampuan apapun yang dimiliki umat manusia. Itu diklaim mampu bertahan melawan artefak berharga surgawi dan sangat kuat tak tertandingi. Sayangnya, jenis cairan ilahi ini sangat sulit untuk dimurnikan. Dari dalam pegunungan leluhur di luar wilayah ini, dapat dianggap bermanfaat bagi mereka untuk mendapatkan hanya 10 tetes dari waduk kuno. Pertapa berpakaian pucat itu agak cemas. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan dua pemuda seperti ini setelah memasuki wilayah gurun. Ini adalah bakat di puncak. Hong, tabrakan lagi. Kedua pemuda tertinggi ini bertabrakan lagi dan sinar cahaya yang menakjubkan meledak di antara mereka. Salah satunya berkilau dan tembus cahaya saat bernapas dengan tenang, dan seluruh tubuh kuning lainnya memiliki pancaran cahaya keemasan samar yang beredar di sekitarnya. Aura yang mereka hasilkan benar-benar menakjubkan. Ini adalah tabrakan antara kekuatan ilahi, serta konfrontasi simbol. Ini bahkan lebih dari benturan kekuatan fisik. Itu seperti dua jarum yang saling menunjuk, seolah meteor bertabrakan dengan bumi yang besar. Keduanya saling menyerang satu sama lain, namun mereka benar-benar musuh yang seimbang. Pada saat ini, sulit untuk membedakan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah di antara mereka. Setelah raungan, Si Hao menjadi seperti naga barbar kecil. Dia mengeraskan tubuhnya dan melesat melintasi langit. Rambut hitam menjuntai di sekujur tubuhnya, dan tatapan dingin keluar dari matanya, auranya sangat kuat. Penampilan ini jauh berbeda dari penampilannya yang biasanya bahagia dan lembut. Dia saat ini sangat ganas saat darah melonjak di dalam dirinya. Fokusnya mencapai puncak saat dia melawan orang dengan dua murid. Ekspresi Si Yi acuh tak acuh. Tatapannya menembus seperti kilat saat dia terus-menerus melesat melintasi langit. Dia tidak memanfaatkan karunia surgawi bawaannya dan hanya bergantung pada tubuh dan simbolnya untuk bertarung. Saat ini, dia tidak lagi nyaman. Pemuda dari masa lalunya benar-benar mendapatkan kemampuan untuk bertarung setara dengannya. Ini adalah anak yang sama yang berada di ambang kematian dan ditakdirkan untuk bertahan hidup rendah. Sekarang, dia adalah seorang tuan, bakat surgawi yang tak tertandingi. Yang bisa menentukan nasib gurun. Jelas tidak ada orang yang bisa menandinginya, dan dia akan menghancurkan semua musuh masa depannya. Peng! Kedua tinju saling bersilangan, tetapi mereka masing-masing terbang mundur segera setelah itu. Cahaya ilahi dan kecemerlangan warna-warni meledak di tempat mereka bertabrakan. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh tempat ini, dan pancaran sinar yang tak tertandingi meletus di langit. Setiap pertukaran tunggal akan menghasilkan raungan yang menggelegar. Kekuatan mereka luar biasa. Dengan suara hong, kaki mereka bertabrakan. Gelombang kejut menciptakan celah di pegunungan dekat danau, dan segera setelah itu, meledak. Kekuatan mereka terlalu kuat, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Pada saat ini, kekuatan besar di mana-mana, termasuk bangsawan dan makhluk dari pegunungan ilahi kuno, serta bahkan ahli di luar wilayah, mencoba mengevaluasi kekuatan fisik mereka. Saat mereka memeriksanya dengan cermat, semua ekspresi mereka berubah. Individu yang kuat ini dapat merasakan bahwa tubuh fisik mereka terlalu tirani, memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk menghancurkan simbol. Teknik berharga biasa hampir tidak bisa membuat goresan di tubuh mereka. Keduanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya dengan kekuatan ilahi mereka. Jika mereka bertemu dengan pembudidaya biasa, mereka bisa dengan mudah memaksa masuk. Mereka dapat dengan segera meninggalkan kerumunan yang kuat itu hancur dan dalam kekacauan, mematahkan tulang mereka dan merobek otot mereka. Adikku tersayang, kau benar-benar luar biasa. Anda mengembangkan jenis fisik yang berharga ini. Apakah Anda mencoba untuk mencapai yang ilahi melalui daging? Si Yi dengan tenang berkata. Tetap saja, selama semua itu, mereka masih bertarung. Tubuh mereka bergeser secepat kilat,
tidak menahan apapun saat mereka melanjutkan konfrontasi mereka. Kamu telah menyia-nyiakan tahun-tahun ini. Bahkan setelah menjalani baptisan, tubuh Anda hanya seperti itu, jawab si Hao. Pada saat ini, dia terjun dan menabrak dengan tinjunya. Tinju itu tampak seperti terbakar ketika cahaya warna-warni yang tak berujung meletus, menari-nari seperti untaian api ilahi. Hong! Si Yi mengulurkan tangan untuk membela diri, dan ribuan seberkas cahaya ilahi meletus di antara keduanya. Aura ledakan yang dihasilkan terlalu ganas, menyebabkan pegunungan di bawahnya langsung retak sebelum akhirnya meledak. Pada saat yang sama, Si Yi menyilangkan lengannya, menjebak salah satu lengan dari seberangnya. Dia ingin segera merobeknya dengan keras dan kejam. Si Hao dengan dingin mendengus dan dengan keras dipukul. Dengan sentakan yang kuat, dia melepaskan diri dan bergerak mundur. Kemudian, seperti kincir angin, dia berputar dan menyapu dengan kaki ke arah pinggang Si Yi seperti cambuk logam. Simbol-simbol melonjak bersamanya, dan cahaya yang menyala-nyala menari dengan kacau. Si Yi mundur untuk menghindari serangan ganas ini. Keduanya sekali lagi meningkatkan jarak mereka. Mencapai yang ilahi bukanlah jalan tanpa persaingan. Jika keahlianmu hanya begitu, kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawanku, Si Yi dengan tenang berkata. Si Hao berusia 3 hingga 4 tahun lebih muda, tetapi sikapnya yang mengesankan tidak tampak inferior sama sekali dan bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Dia selalu berinisiatif, dan saat dia bergegas, seluruh tubuhnya berdering dengan suara pipa, seolah bel dao berbunyi. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan riak. Dang! Si Yi menghadapi serangan itu dan bertemu langsung dengan teman klan juniornya. Dering lonceng kuning meletus di antara keduanya dan mengguncang langit dan bumi, membuatnya terkejut. Si Hao tampaknya telah disegarkan saat persendiannya bergema seperti auman naga dan harimau. Seluruh tubuhnya bersinar, dan vitalitasnya tampak berkembang saat dia sepenuhnya menunjukkan kekuatan dari tubuhnya yang berharga, membuat serangannya semakin kuat. Apakah saya bisa atau tidak? Pertempuran akan menentukan. Apapun yang Anda miliki, lakukan saja. Ini adalah tanggapan Si Hao. Kelemahan terbesar saya adalah tubuh fisik saya. Sejak zaman kuno, semua individu dengan pupil ganda yang lahir secara alami memiliki fisik yang lemah. Namun, saya telah menutupi kekurangannya. Saya sekarang sama dengan Anda di titik terlemah saya. Jadi kualifikasi apa yang Anda miliki untuk melawan saya? Petik 2. Si Yi dengan ringan mengatakan ini dengan arogansi. Dia terbang tinggi di langit saat dia melihat pemuda di bawahnya. Seluruh wajahnya serius dan kaku. Setelah pidato, seluruh tubuhnya mulai bersinar dan auranya melonjak. Jelas, dia mengaktifkan kekuatan yang membatasi. Samudera simbol berkobar dan melonjak dengan keras ke segala arah. Semua orang mulai gemetar, dan pikiran mereka sangat terguncang. Mereka merasa seperti hawa dingin merayapi tulang belakang mereka karena mereka secara bertahap menjadi lebih ketakutan. Memang ada legenda bahwa individu dengan 2 murid secara bawaan memiliki kemampuan ilahi untuk membuka langit dan bumi dengan mata mereka dan membalikkan aliran seluruh dunia. Mereka memiliki kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, tetapi satu-satunya kekurangan mereka adalah tubuh fisik mereka mengalami kesulitan besar dalam mencapai tingkat tertinggi. Tentu saja, ini semua relatif. Ini tidak berarti fisik mereka buruk, tetapi secara komparatif lebih lemah jika dibandingkan dengan kemampuan hebat dari 2 murid. Si Yi, seorang jenius surgawi, memiliki tubuh yang cukup kuat. Hanya dengan dirinya sendiri, dia bisa berkultivasi hingga batas ekstrim. Setelah dibaptis dalam Golden Body Elixir, dia telah menembus batas ekstrim dan mendapatkan tubuh yang benar-benar dapat melengkapi 2 muridnya. Kemenangan atau kekalahan tidak dicapai melalui pembicaraan. Datanglah padaku, Si Hao dengan tenang menjawab.
Matanya mulai berkilau dari dalam, dan pupil matanya berubah menjadi kuali yang naik turun. Aura Dao yang sangat besar meresap dari seluruh tubuhnya. Saat ini, saya sempurna tanpa kelemahan. Adikku yang baik, biarkan aku melihat betapa kuatnya dirimu di area lain. Murid Siyi meletus, dan terlihat jelas bahwa dia penuh dengan kepercayaan diri dan kekuatan. Hong! Kedua sisi saling menyerang seperti bintang besar yang jatuh dari langit. Lampu meledak dengan kecemerlangan seperti kobaran api, dan segera setelah itu, mereka bertabrakan satu sama lain. Siyi mengaktifkan jenis kekuatan terlarang. Matanya bersinar, dan kekuatan ilahi yang menakutkan mengalir dari rongga matanya untuk menyelimuti tubuhnya. Simbol-simbol itu sangat menakutkan. Adapun si Hao, seluruh tubuhnya diubah sampai tampak seperti kuali berharga yang bisa menampung segala sesuatu di dalamnya. Kondisi mentalnya stabil, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan atau kekhawatiran. Dia telah mengangkat pikirannya ke alam yang fantastis. Pada saat ini, mentalitasnya mirip dengan sesuatu yang direkam dalam catatan primordial sejati. Tanpa kegembiraan atau kekhawatiran, dia menggunakan kekuatan paling primitif dan dasar dengan membangun simbolnya sendiri. Cahaya ilahi beredar, membentuk kuali di dalam daging dan darahnya serta menanamkan kuali ke seluruh kerangkanya. Hatinya sekarang tenang dan damai, dan dia hanya berpikir untuk mengembangkan seluruh tubuhnya. Untuk mencapai tingkat ketuhanan yang paling kuat. Itu bukan teknik ilahi yang paling rumit atau misterius, melainkan yang paling cocok untuknya. Dia kembali ke jati dirinya yang sebenarnya, mengubah yang biasa menjadi yang menakjubkan untuk akhirnya melampaui batas ekstrim dan melepaskan kekuatan ilahi yang paling tak tertandingi. Hong! Serangan ini mengejutkan dunia, membuat setan dan dewa menangis. Angin bertiup kencang, dan tanah mulai runtuh. Jeritan dan tangisan yang menakutkan terdengar, mengejutkan dunia. Kekuatan keduanya terlalu kuat. Itu hanya tidak tampak seperti jenis kekuatan yang orang-orang dari alam transformasi spiritual dapat memanfaatkan. Mereka benar-benar menerobos batas wilayah ini dan naik ke alam lain. Ini memicu reaksi yang menakutkan. Langit dan bumi berantakan, dan aturan alam tampaknya terpengaruh. Rantai ilahi memenuhi langit kosong satu persatu seolah-olah hukuman ilahi sedang turun. Apa yang terjadi? Semua orang menangis karena khawatir. Pertempuran antara dua pemuda tertinggi benar-benar mengejutkan. Kekuatan mereka terlalu kuat. Beberapa saat yang lalu, sepertinya dunia hampir tidak bisa menahan mereka dan membiarkan mereka menembus batas alam transformasi spiritual. Sinar cahaya meledak secara dramatis saat kabut memenuhi udara. Tubuh dua pemuda tertinggi itu bergetar hebat, dan pada akhirnya, mereka berdua terbang keluar. Jejak darah bisa dilihat di bibir individu, saat mereka mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka berdua mengalami cedera selama pemogokan ini. Mereka tidak dapat menentukan superioritas atau hidup dan mati. Adik laki-laki tersayang, sepertinya kamu masih cukup mampu. Lagi, biar saya lihat seberapa banyak lagi yang bisa Anda ambil, kata si ringan. Si Hao menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, apakah ini yang disebut kekuatan murid ganda? Ini adalah kekuatannya yang paling sederhana. Masih ada lagi. Aku bisa membiarkanmu mengalaminya perlahan. Si Yi menjawab, dia tidak lagi tenang, karena lawannya mampu menahan kekuatan dua muridnya. Pada saat ini, semua orang diliputi keterkejutan. Kekuatan keduanya terlalu kuat. Ini baru permulaan karena pertarungan sebenarnya masih ada. Simbol muncul dari dalam mata Si Yi seolah-olah sebuah kitab suci kuno sedang terbuka. Nyanyian sutra secara tak terduga menggema, seolah-olah mereka melangkah dari masa lalu ke masa kini, melintasi ruang dan waktu. Semua orang merasa ngeri, dan semua hati mereka gemetar. Kekuatan macam apa ini? Murid ganda terlalu menakutkan.
Mungkinkah dia benar-benar reinkarnasi dari dewa yang membawa kekuatan dari masa lalu? Pada saat ini, seluruh tubuh si Hao menjadi lebih redup, sangat berlawanan dengan lawannya. Dia menarik sinar terakhir dari cahaya saat dia beresonansi dengan langit dan bumi. Suara Dao yang jelas dan sederhana terdengar saat dia berdiri di sana, mengungkapkan kekuatan pemulihan. Namun, dia samar-samar mengaktifkan kekuatan yang tersembunyi dan menakutkan yang tak tertandingi. Seperti naga yang berhibernasi, dia bisa naik setiap saat untuk menerobos 9 langit. Saat ini, langit dan bumi berada dalam kekacauan total. Rantai ilahi itu masih belum menghilang. Serangan yang melanggar batas saat itu sepertinya telah menghasilkan beberapa efek samping yang tak terlukiskan. Tepat ketika keduanya memperkuat kekuatan mereka untuk menggunakan kemampuan terbesar mereka, awan merah yang menguntungkan tiba-tiba turun dari langit. Cahaya suci melonjak, dan jalan keemasan yang tampak damai namun mengesankan ditampilkan. Mengapa sebuah bagian muncul? Astaga, apa ini? Semua orang terkejut saat mereka menatap ke langit dengan tidak percaya. Episode ke-344, dengan judul Medan Perang Langit, langsung ke dalam alurnya. Lampu multiwarna yang menguntungkan turun dari langit dan mata air manis menyembur dari tanah. Saat teratai biru bermekaran dari kehampaan, ia mengeluarkan aroma eksotis dan memabukkan yang menempel di udara. Warna-warna indah menghiasi langit dan bumi, memberikan tempat itu perasaan harmonis. Sebuah lorong emas menurun, membentang sampai ke kerumunan. Sosok yang agung dan tinggi berjalan dari dalam. Individu itu tampak seperti dewa sejati yang berputar-putar di surga. Kerumunan itu tercengang, dan mereka semua merasa mulut mereka mengering. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kelainan seperti itu bisa terjadi di alam Void God? Fluktuasi itu begitu ganas sehingga mengganggu pertempuran. Sosok itu berdiri di lorong emas dan mengabaikan semua orang. Seolah-olah dewa dipanggil ke dunia ini dari zaman kuno. Kalian berdua telah mengganggu keseimbangan alam Dewa Void. Jika pertempuran tidak berhenti, hukuman akan terjadi. Petik 2. Dia diselimuti oleh cahaya suci dan suaranya bergemuruh seperti guntur, cukup keras untuk menyengat gendang telinga orang. Kerumunan itu tercengang. Dari kata-katanya, mereka sampai pada kesimpulan yang mencengangkan bahwa sosok itu adalah perwujudan dari alam dewa kekosongan yang menjaga tempat ini. Apakah dia, dewa? Pertanyaan itu membuat orang merinding, tetapi darah mereka segera mulai mendidih. Ide itu begitu mengejutkan sehingga mereka hampir melolong karena kegirangan. Alam Dewa Void tidak hanya memiliki kemauan sendiri, tapi sekarang bahkan terwujud. Legenda mengatakan bahwa dunia ini dibangun dengan kekuatan spiritual para dewa yang disembah oleh orang-orang kuno. Beberapa juga berpendapat bahwa dunia ini didirikan setelah para dewa diciptakan. Itu penuh dengan misteri. Setelah sekian lama, berapa banyak orang yang bisa melihat pemandangan seperti itu? Sekarang perwujudan dari alam Dewa Void telah terwujud menjadi bentuk manusia dan mengucapkan kata-kata ini, itu benar-benar membuat semua orang terguncang tak terlukiskan. Jalan emas membentang sampai ke langit, dari mana aura menakjubkan yang luar biasa namun menakutkan terpancar. Sosok itu, khususnya, sama menakutkannya dengan gunung yang tinggi. Seluruh tubuhnya cerah dan gemerlap saat dia berdiri di sana, memberikan perasaan yang tidak bisa didekati. Dia membuka mulutnya lagi dan berkata, ada beberapa pilihan. Opsi pertama adalah kalian berdua pergi, dan yang kedua adalah terus berjuang dan akibatnya dibuang olehku. Petik 2. Kata-kata itu memiliki efek mengejutkan pada kerumunan. Keduanya telah menembus batas, dan jika mereka terus bertarung, hukum alam dan rantai ketuhanan di dunia ini akan terpengaruh, menghasilkan konsekuensi yang tak terduga. Bagi kedua pemuda tertinggi, gangguan ini merupakan kehormatan sekaligus masalah. Untuk tidak peduli apa,
Tindakan mereka bahkan memaksa alam dewa Void untuk campur tangan dengan keinginannya, sebuah peristiwa yang terlalu mengejutkan. Kerumunan merasa tidak mungkin untuk menenangkan diri. Selama bertahun-tahun, siapa yang bisa membuat alam dewa Void campur tangan seperti ini? Ini membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Ini adalah pencapaian gemilang yang cukup luar biasa untuk dicatat dalam catatan sejarah. Mereka yang hadir tutup mulut tanpa berbicara omong kosong. Jika bukan karena sosok seperti dewa di atas kepala yang memancarkan tekanan yang mencekik, mereka pasti sudah meledak dalam kegembiraan. Meskipun demikian, kerumunan juga agak kecewa, karena pertempuran antara para pemuda tertinggi telah dipatahkan. Dilihat dari penampilannya, mereka tidak akan bisa melanjutkan. Baik si Hao dan si Yi tetap diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun di arena. Mereka masih berkonfrontasi dan saling mengawasi dengan mata dingin. Anda memiliki opsi ketiga, yaitu memasuki Sky Battlefield. Sosok agung itu berbicara sambil berdiri di atas jalan emas. Kata-katanya menarik perhatian semua orang. Jenis tempat apa itu? Mengapa tidak ada yang pernah mendengarnya sebelumnya? Banyak dari mereka menjadi curiga. Hanya mereka yang berasal dari pegunungan Archaik Divine yang sangat terguncang. Beberapa ahli hebat dari generasi yang lebih tua menganggap nama itu tidak asing lagi, dan setelah membahasnya di benak mereka, mereka menyadari tempat seperti apa itu. The Sky Battlefield, seekor naga bertanduk tua bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah makhluk berdarah murni dengan tubuh berwarna merah terang. Saat dia melingkarkan tubuh panjangnya di awan, dia tidak bisa menahan ngeri mendengar nama itu. Itulah medan perang tempat para ahli sakral yang perkasa berduel di zaman kuno. Benar, bahkan para dewa bertarung di sana. Di kejauhan, beberapa makhluk berdarah murni yang kuat berbisik dan berdiskusi di antara mereka sendiri, mengungkapkan tempat seperti apa medan perang itu. Kerumunan itu langsung ketakutan. Sebenarnya ada tempat rahasia seperti ini. Sky Battlefield adalah wilayah luas yang terletak di atas langit. Itu adalah medan perang suci di mana pertempuran dengan level tertinggi terjadi di masa lalu. Banyak orang gagal menyembunyikan keterkejutan mereka. Meskipun kedua remaja itu dikenal sebagai pemuda tertinggi, itu hanya dengan membandingkan mereka dengan orang lain pada usia yang sama. Bagaimana mungkin mereka bisa dianggap sama dengan orang-orang suci di zaman kuno? Apa yang dipikirkan makhluk tertinggi dari alam dewa kekosongan? Dia terlalu memikirkan kedua individu ini. Medan perang langit bukan hanya tempat bagi orang-orang hebat di zaman kuno untuk melakukan pertempuran terakhir mereka. Itu juga merupakan arena bagi makhluk yang telah menembus batas mereka. Namun, itu tidak digunakan untuk tujuan itu dalam waktu yang sangat lama. Sosok di jalan emas menjawab dengan suara gemuruh yang bergema di langit yang luas. Mereka yang berasal dari kekuatan besar semuanya merasa malu, dan mereka yang berasal dari pegunungan Archaik Divine sangat malu. Di zaman kuno, masih ada ahli tertinggi yang tak tertandingi yang datang dari ras seperti mereka untuk bertarung di tempat seperti itu, tapi saat ini, mereka hampir melupakan namanya. Selain itu, ketika perang dari luar wilayah ini pecah, Sky Battlefield juga menjadi tempat terjadinya konfrontasi, tambah sosok itu dengan anggun. Arena tingkat dewa. Kerumunan pada awalnya terkejut dan terkejut, tetapi segera, mereka teringat akan tempat seperti itu. Legenda semacam itu tidak pernah mereka dengar, karena setiap beberapa abad, konflik akan pecah dan persaingan akan terjadi antar wilayah besar. Para jenius yang tiada taraf akan saling berhadapan di tempat ini. Dikatakan bahwa para jenius muda itu dianggap sebagai dewa dalam pembuatan. Tempat di mana mereka bertarung pasti satu di level yang luar biasa, dan ternyata Sky Battlefield adalah tempatnya. Mata banyak orang terbakar dengan semangat ketika arena tingkat dewa disebutkan, karena hadiahnya terlalu murah hati.
Selama seseorang bisa masuk, mereka akan segera memiliki jenis kualifikasi. Pada kenyataannya, orang-orang ini hanya tahu sedikit tentang Sky Battlefield. Namun, mereka masih tahu sedikit tentang arena level dewa. Setelah mendengar tentang semua legenda ini, mereka benar-benar terpikat dan dipenuhi dengan semangat dan kegembiraan. Dikatakan bahwa setiap kali dunia dilanda kekacauan, pasti akan ada wilayah besar yang berkonflik satu sama lain. Akan ada arena dewa besar di mana tidak hanya satu wilayah tetapi lebih banyak wilayah bersaing untuk supremasi. Perang di arena tingkat dewa adalah tempat terjadinya konfrontasi sejati. Ini adalah tempat di mana para jenius yang tak tertandingi terlibat dalam pertempuran satu sama lain. Ini adalah pertempuran yang paling indah, mendidih darah, dan intens. Dewa tiada taraf, individu luar biasa, keindahan dunia lain, dan banyak lainnya akan naik ke tahap ini. Ini benar-benar pertarungan yang mempesona antara individu-individu luar biasa. Bagaimana mungkin orang banyak tidak terkejut? Berdasarkan apa yang telah terjadi sejauh ini, tanah terlantar menjadi kacau balau. Orang dapat menyimpulkan dari sini bahwa negeri lain mungkin mengalami gangguan serupa. Pada saat itu, sangat mungkin terjadi pertempuran besar. Setelah tanah bertabrakan, perang pasti akan pecah di arena tingkat dewa. Saat itu, perhatian setiap daerah benar-benar akan tertuju. Pahlawan luar biasa dan keindahan tak tertandingi akan muncul, dan pemuda dengan kekuatan yang mengingatkan pada orang suci kuno akan muncul juga. Tadi, apa yang disiratkan oleh perwujudan alam Dewa Void dengan menyebut medan perang langit? Apakah itu pratinjau untuk arena tingkat dewa yang akan terbuka? Semua orang merasakan jantung mereka berdebar-debar karena kegembiraan dan antisipasi. Si Hao dan Si Yi berdiri di sana sambil saling berhadapan dari jauh, keduanya tanpa ekspresi. Satu-satunya yang bergerak adalah cahaya di dalam pupil mereka. Mereka berputar-putar seperti sungai bintang dan memancarkan energi yang menakutkan. Mereka yang bukan jenius yang tidak bisa memandang rendah wilayah mereka tidak bisa memasuki Sky Battlefield, dan semua yang bisa masuk akan diberi hadiah, sosok di jalur emas menjelaskan dengan nada tidak tergesa-gesa. Sosok itu juga mengungkapkan sepotong informasi yang mengejutkan Si Hao dan Si Yi. Tindakan mereka berkomunikasi melalui tablet batu perekam sejak awal secara alami menciptakan beberapa catatan, yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan. Namun, mereka belum menerima apapun sejauh ini, dan menurut individu itu, jika mereka memasuki Sky Battlefield, semua hadiah bisa terakumulasi, pada akhirnya memberi mereka hadiah yang luar biasa. Yang ingin aku tahu adalah, siapa kamu? Si Yi bertanya dengan suara tenang. Pertanyaan itu juga mengejutkan kerumunan. Mereka semua menahan napas dan menunggu dengan penuh semangat untuk jawabannya. Sosok tinggi di jalan emas itu bersuara dingin dan tanpa emosi saat dia memperkenalkan dirinya. Saya adalah utusan wilayah ini. Alam Dewa Void juga dibagi menjadi berbagai wilayah besar yang sesuai dengan dunia nyata. Dari kata-katanya, seseorang dapat menyimpulkan bahwa otoritasnya hebat. Dia tampak agak tangguh. Otoritas dan tugas apa yang Anda miliki? Si Yi sama tidak bingungnya seperti dulu. Dia sama sekali tidak terancam oleh identitas lawan saat dia berbicara lagi. Aku adalah kehendak dari alam Dewa Void dan bertanggung jawab atas perlindungan tempat ini. Dia menjawab dengan jujur. Selain itu, utusan tersebut juga memberikan penjelasan lain, seperti misalnya mencopot Si Hao yang membuat kaget banyak orang. Di kejauhan, bocah jahat itu meringis dan melirik utusan itu. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, dan bahkan ada provokasi dalam ekspresi yang dia berikan kepada utusan itu. Saat berikutnya, Si Yi sedang berkomunikasi dengan keinginan ini secara diam-diam.
Apa yang dia tanyakan adalah apakah dia bisa terus menerima hadiah misterius yang dia berikan bertahun-tahun yang lalu jika dia memasuki Sky Battlefield. Xi telah memecahkan beberapa rekor yang menakutkan dan mendapatkan hadiah yang sangat misterius dan murah hati sebagai imbalannya. Anggota klan Rain telah mendiskusikan ini sebelumnya secara pribadi dan berasumsi bahwa itu seharusnya tidak kalah dengan buku Divine Perunggu. Jika Anda mengalahkan lawan Anda di Sky Battlefield, maka itu bisa dilakukan. Ini adalah jawaban dari utusan tersebut. Hampir pada saat yang sama, Xi Hao juga melakukan penyelidikan secara rahasia, menanyakan apakah dia bisa mendapatkan buku perunggu dengan mengumpulkan hadiah. Dia baru saja memecahkan beberapa rekor beberapa waktu lalu. Jika kamu berhasil mengalahkan musuhmu di Sky Battlefield, kamu akan menerima hadiah yang besar, jawab utusan darat dengan wajah tanpa ekspresi. Xi Hao memutar matanya ke arah sosok itu dan berkata pada dirinya sendiri, kamu tidak hanya mengusirku saat itu, kamu juga mencoba untuk mengambil hadiahku untuk dirimu sendiri ketika aku membuka ke-10 lorong surgawiku. Benar-benar tidak tulus. Petik 2. Utusan wilayah itu memelototinya. Simbol berkedip-kedip di dalam pupilnya saat energi kekacauan utama memenuhi udara, mengejutkan semua orang. Dia adalah keinginan dunia yang dibangun oleh dewa dengan kekuatan spiritual mereka, sosok misterius di luar imajinasi. Banyak orang ingin tahu lebih banyak tentang dia, dan Xi Hao tentu saja salah satunya. Mereka semua menatap individu itu untuk waktu yang lama. Akhirnya, Xi Hao bertanya, kapan kita akan pergi ke Sky Battlefield? Dia tahu bahwa semua pertanyaan lain tidak akan mendapatkan jawaban. Karena itu, dia mungkin juga fokus pada situasi di depan matanya. Di saat yang sama, Xi juga menoleh untuk melihat utusan itu dengan mata penuh gairah. Ada agresi dan antisipasi pada muridnya yang tidak pernah ada sebelumnya. Tampaknya dia merindukan tempat ini lebih dari apapun, karena dia ingin menerima hadiah misterius lagi. 1 bulan kemudian, sudah terlalu lama disegel. Utusan wilayah itu menjawab. Xi Hao dan Xi Yi bertukar pandang. Mereka berdua tetap tenang saat mereka saling berhadapan tanpa kata-kata. Sementara itu, makhluk di dekatnya terdiam beberapa saat. Mengikuti gelombang gumaman pelan, tempat ini meledak menjadi kebisingan. Terlepas dari kenyataan bahwa sosok menakutkan itu menghadap mereka dari lorong, tempat ini masih terus ramai. Ini adalah peristiwa besar yang pasti akan mengguncang tanah terlantar. Selain itu, peristiwa hari ini akan menyebabkan serangkaian gangguan yang menakutkan. Semua orang sangat menyadari apa yang diwakili medan perang itu. Saat jalur emas menghilang, utusan itu juga menghilang. Kedamaian kembali ke langit dan bumi saat berbagai hukum alam dan rantai ilahi memudar menjadi udara tipis. Xi Yi melihat ke depan. Segera setelah itu, dia tiba-tiba menginjak tanah dan menyapu ke arah anak muda di depannya dengan kakinya. Xi Hao bereaksi dengan acuh tak acuh. Saat dia bergerak, seluruh tubuhnya bersinar cemerlang, seolah-olah dia adalah media untuk Dao Agung. Energi yang dalam dan tak terukur mengalir keluar darinya dalam persediaan yang tampaknya tak ada habisnya. Mereka berdua memiliki kekuatan yang terkendali tanpa menembus batas. Mereka tidak menunjukkan kekuatan penuh mereka untuk mencegah tempat ini jatuh tidak stabil lagi. Mereka hanya menguji satu sama lain. Ini bukanlah pertempuran yang menentukan. Keduanya berubah menjadi dua seberkas cahaya yang saling terkait. Kecepatan mereka terlalu cepat, dan pertempuran sengit sepertinya tidak pernah berakhir, berlangsung selama 1 jam berikutnya. Akhirnya, tirai jatuh. Kedua pemuda tertinggi keduanya batuk darah dan terhuyung mundur. Itu bukanlah pertempuran yang menentukan, tapi tetap saja membuat semua orang terkejut. Pertarungan saat itu telah mengguncang kerumunan sampai ke intinya,
mengetahui bahwa jika mereka berpartisipasi dalam pertempuran itu, kemungkinan besar mereka akan segera mati. Pertempuran akhirnya berakhir. Semua orang menantikan pembukaan Sky Battlefield. Pertarungan tingkat dewa mungkin terjadi di masa depan. Episode ke-345, dengan judul Berkultivasi Seperti Biasa. Langsung ke dalam alurnya. Negara api, tanah leluhur. Suhunya sangat tinggi, dan gelombang panas melanda. Gurun besar ini sepertinya akan meletus menjadi api. Meski mandul, namun tidak kosong. Hari-hari ini, ada banyak tokoh yang hadir. Para ahli sering berkeliaran, dan tidak ada kekurangan makhluk dari daerah lain. Ada gunung-gunung besar di tepi gurun, dan di sisi lain ada bukit pasir keemasan. Medannya agak rumit. Awalnya, ini adalah tempat yang sunyi, tetapi sekarang, tempat ini ramai dengan orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dan melatih diri mereka sendiri. Si Hao telah kembali setelah pertempuran selesai. Setelah pertempuran berakhir, dia mundur sambil mengeluarkan darah. Ketika rohnya kembali ke tubuhnya, dia tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya agak pucat. Pertempuran itu tidak menghasilkan kemenangan atau kematian dengan tidak ada pihak yang sekarat. Cedera di alam Void God akan berdampak pada tubuh asli. Tidak hanya akan ada efek samping, sekali seseorang terluka di sana, seolah-olah tubuh aslinya juga terluka. Dia benar-benar mengerti betapa luar biasanya Si Yi sekarang. Dia bahkan bisa dianggap menakutkan. Gelarnya sebagai dewa reinkarnasi bukan hanya untuk pertunjukan. Jika mereka benar-benar melanjutkan pertempuran mereka menggunakan kemampuan terlarang mereka untuk menentukan hidup atau mati, itu akan benar-benar menakutkan. Apakah dia menang atau kalah, akan ada harga yang mahal untuk dibayar. Ini benar-benar lawan dari dunia lain. Sejujurnya, ini adalah musuh nyata pertama yang pernah dihadapi Si Hao. Kamu terluka. Seorang wanita cantik bermata besar dan beberapa anak muda menunjukkan ekspresi khawatir. Wajah mereka menunjukkan emosi yang rumit. Masing-masing dari mereka sangat terguncang setelah menyaksikan sendiri pertempuran itu. Bisa dikatakan bahwa pencapaian Si Hao di alam Void God benar-benar luar biasa, membuatnya tampak sangat mempesona. Dia mengalahkan klan kuno seperti klan hujan, menginvasi danau roh iblis, dan membunuh makhluk berdarah murni. Semuanya seperti cerita dari legenda. Itu adalah tempat di mana pemuda ini benar-benar tak tertandingi. Dia seperti tombak yang tidak bisa diblokir orang lain. Mungkin hanya individu dengan dua pupil yang bisa sedikit menghalangi langkahnya. Murid ganda benar-benar memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia. Setelah bertahun-tahun ini, tidak hanya semua orang di negara batu yang menyadari kekuatannya, bahkan klan api pun mengerti kekuatannya. Ini adalah musuh besar, yang diakui sebagai ancaman besar oleh keluarga kaisar dan bangsawan. Namun sekarang, ada seorang pemuda yang telah kehilangan tulang keberadaannya yang tertinggi, namun masih bersinar secemerlang pemuda tertinggi yang diberkati secara alami. Betapa mengejutkan dari kenyataan ini. Huo Linger menyerahkan pelet obat. Aroma manisnya meresap ke udara saat berkilauan di telapak tangannya seperti mutiara yang berharga. Simbol-simbol aneh berkedip di bagian luarnya. Si Hao tidak ragu-ragu dan langsung menelannya. Tulang di dalam tubuhnya mulai retak seperti nyanyian naga dan auman harimau. Segera setelah itu, warna dengan cepat kembali ke wajahnya. Pada kenyataannya, luka-luka ini hampir tidak bisa memengaruhinya. Tanpa obat pun, ia masih bisa sembuh dengan cepat hanya dengan mengandalkan konstitusinya sendiri. Ini hanya membuat prosesnya sedikit lebih cepat. Si Yi benar-benar individu yang menakutkan. Apakah kamu yakin bisa mengalahkannya sebulan kemudian? Huo Linger bertanya. Dia memang tangguh. Selalu dikatakan bahwa murid ganda dapat membuka langit dan bumi, jadi saya ingin melihatnya sendiri, jawab Si Hao.
Apa yang kamu rencanakan setelah ini? Huo Linger bertanya. Mengolah. Ekspresi Si Hao sangat serius dan serius. Sampai sekarang, hal terpenting adalah meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Namun, setelah mengalami pertempuran ini, dia dan Si Yi bisa mengukur kemampuan satu sama lain. Sekarang, mereka benar-benar harus mencurahkan semua upaya mereka. Pada kenyataannya, keduanya berada di bawah tekanan besar. Si Hao menduga bahwa pihak lain berada pada titik krusial. Dari nyanyian sutra dan berjalan-jalan, Si Yi kemungkinan besar berada di batas ekstrim alam pengukiran dan bertujuan untuk kesempurnaan mutlak. Ini bukanlah kabar baik. Lawannya telah berkultivasi selama beberapa tahun lagi, jadi dia secara alami akan memiliki rasa superioritas setelah berjalan lebih jauh di jalannya. Sekarang, dia ingin melangkah lebih jauh dan mendapatkan kesempurnaan. Semangatnya akan menjadi sempurna juga, tidak meninggalkan kelemahan. Pada saat itu, dia akan menjadi lebih percaya diri. Dunia luar saat ini ramai. Apakah itu negara batu atau negara api, mereka semua terhanyut oleh berita ini. Negara-negara kuno di gurun semuanya telah mendapatkan hasil dari pertempuran di alam Void God, dan diskusi bermunculan di mana-mana. Bahkan pegunungan Archaic Divine merasa sulit untuk tenang, dan bahkan ada beberapa makhluk berdarah murni yang membahas kebangkitan dua pemuda tertinggi ini. Keduanya memiliki kekuatan untuk meremehkan semua ras, dan pertempuran di antara mereka disebut sebagai pertempuran para pemuda tertinggi. Tidak peduli siapa yang melihat ini, setiap kekuatan besar merasakan sedikit tekanan, terutama yang berasal dari pegunungan Archaic Divine dan tanah terlarang lainnya. Jenis kemuliaan ini awalnya milik mereka. Setiap area sangat terpengaruh, dan mereka tidak akan damai lagi untuk waktu yang cukup lama. Setiap sekte membahas topik ini, karena efek dari masalah ini sangat besar. Bahkan para ahli dari luar wilayah ini menjadi sedikit khawatir, seperti sekte pengendali surga dan sekte penghancur langit. Mereka yang telah memasuki wilayah gurun semuanya memperhatikan acara ini. Ini benar terutama untuk sekte memperbaiki surga. Ada beberapa ahli yang secara aktif mencoba mencari Si Yi dan Si Hao. Mereka percaya bahwa keduanya terkait erat dengan sekte mereka, dan akibatnya, mereka ingin berbicara dengan keduanya. Faktanya, sekte pengendali surga, sekte pemutus langit, dan sekte surga barat semuanya adalah kekuatan yang sangat besar yang jauh melampaui sekte lainnya. Jika sekte ini memperhatikan dan berpikir untuk mengambil tindakan, maka badai besar pasti akan meletus. Namun, mereka tidak bertindak. Mereka hanya mengizinkan mereka yang memasuki wilayah ini untuk menangani situasi ini secara diam-diam. Dunia luar berada dalam keadaan keresahan, dan bahkan beberapa negara besar pun sangat terganggu. Sementara itu, dua orang terpenting dalam acara ini benar-benar diam. Setelah peristiwa itu, mereka tidak lagi menampakkan diri, menghilang sementara dari dunia ini. Meski sosok mereka tak terlihat, nama mereka terus menyebar. Setiap orang memiliki perasaan bahwa kedua bintang ini perlahan-lahan akan naik, dan di masa depan, mungkin saja mereka akan mengguncang wilayah gurun. Si Yi menghilang dari Martial Imperial Manor. Dia berjalan di sepanjang pegunungan besar dan sungai sendirian, menatap ke arah air terjun besar dan menyaksikan matahari terbenam mewarnai setengah cakrawala menjadi merah dengan santai. Dia sudah mencapai level seperti itu. Benar-benar menakutkan. Saat ini, dengan menenangkan hati dan pikirannya, dia mengumpulkan pengalaman. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Pelayan tua itu awalnya adalah seorang ahli hebat yang memiliki status yang mengejutkan, namun dia bersedia menjadi pelayan untuk melindungi Huo Linger. Dia melanjutkan, melafalkan sutra dan berjalan jauh adalah langkah-langkah untuk memahami Dao. Apakah kamu tidak khawatir? Apakah Anda masih akan terus berkultivasi secara normal setelah melihat ini? Petik 2.
Si Hao hanya tertawa tanpa menunjukkan tanda-tanda sedang diganggu. Dengan suara yang sangat alami, dia berkata, tidak peduli metode apa yang digunakan, dia tetap berkultivasi. Dao dapat dipahami dengan menjelajahi dunia, atau pencerahan dapat diperoleh pada saat hidup dan mati. Mereka tidak memiliki kesamaan satu sama lain, tetapi tujuan akhir mereka sama. Fakta bahwa dia tampak luar biasa dan berjalan di jalur yang cemerlang tidak berarti bahwa saya perlu mengubah apapun. Petik 2. Pelayan tua itu terkejut. Ketidakpedulian dan pemahaman pemuda ini menjelaskan sedikit. Pemuda itu sudah tahu dengan jelas apa yang harus dia lakukan. Dia tidak terburu-buru dan juga tidak bergerak terlalu lambat saat dia melanjutkan dengan kecepatannya sendiri. Ini, mungkin, tanggapan terbaik. Tepat sekali. Mungkin dengan melantunkan sutra dan berjalan-jalan, dia hanya membuat penampilan transenden hanya untuk menekan Anda, kata Huo Linger. Si Hao tidak mengatakan apapun. Tidak ada gunanya menginvestasikan lebih banyak pemikiran ke dalam hal-hal seperti ini. Itu sudah cukup untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa. Di hari-hari berikutnya, Si Hao memenuhi kata-katanya. Dia tidak sabar dan tidak khawatir. Dia mengikuti ritmenya sendiri dan melakukan apa yang harus dia lakukan untuk terus maju menuju tujuannya. Gadis dengan mata besar dan beberapa lainnya berusaha membantu Si Hao menemukan jalan. Mereka menemukan tempat di mana terdapat danau magma yang sangat besar. Ada binatang buas yang kuat di sana, membuatnya lebih mudah. Dia saat ini membutuhkan zat ilahi untuk dengan cepat menerobos. Dalam beberapa hari, Si Hao menangkap beberapa ratus ikan yang lagi. Cairan emas mereka berkilau, dan setelah dimurnikan, mereka bersinar di dalam Heaven Transforming Bowl. Dia mengangkat kepalanya dan meminumnya untuk memperbaiki tubuhnya dan membantu dalam pemahaman Dao. Seolah-olah dia telah melupakan pertempuran besar yang terjadi dalam sebulan. Dia tidak melatih atau memikirkannya saat dia melanjutkan seperti yang dia lakukan sebelumnya untuk meningkatkan kekuatannya. Medan perang langit ini akan berada di langit wilayah transformasi spiritual. Anda harus meluangkan waktu untuk memikirkan bagaimana Anda akan menghadapinya. Huo Linger tidak bisa membantu tetapi mengingatkannya. Semua wilayah terhubung. Pemahaman dunia ukiran mirip dengan alam lainnya. Si Hao menjawab, sejak beberapa hari terakhir, peningkatannya sangat cepat, mencapai tahap peralihan alam pengukiran sejak lama. Pemahamannya menjadi semakin dalam, memungkinkan dia melakukan eksperimen yang berbeda. Si Hao mengasingkan diri sekali lagi. Setelah menutup matanya, dia memeriksa daging dan tulangnya sebelum mulai mengukir pola. Namun, dia tidak melakukannya dengan cara yang sama seperti di masa lalu. Kali ini, ekspresinya sangat serius dan fokus. Di dalam tubuhnya, cahaya ilahi mulai mengalir seperti air. Suatu saat, mereka membentuk bilah surgawi, tungku ilahi berikutnya, dan kemudian mereka membentuk kuali, cahaya ilahi mengalami transformasi tanpa akhir. Setiap bentuk melahirkan hasil yang sangat berbeda. Ketika cahaya ilahi berubah menjadi pedang surgawi, auranya menjadi sangat menekan dan sangat mengancam. Namun, ketika mereka membentuk tungku ilahi, kekuatan ilahi menyala seperti api yang mengamuk. Potensi di dalam seluruh tubuhnya dilepaskan sepenuhnya seperti aliran yang tidak pernah berakhir. Mereka kemudian berubah menjadi kuali. Akhirnya, semua cahaya ilahi teringat. Dia mulai bermeditasi, dan setelah memusatkan semua perhatiannya, dia mulai membentuk makhluk. Sebuah simbol muncul di antara alisnya. Itu adalah pikirannya yang berkembang karena terus berkedip dan bersinar seperti matahari. Akhirnya, kilau keemasan redup muncul. Itu keluar dari bola cahaya, dan keluarlah Kunpeng. Ini tidak diciptakan dari simbol-simbolnya yang tak ada habisnya, tetapi dimurnikan dari untaian cahaya ilahi. Segera setelah itu,
Si Hao mulai membangun Kunpeng kedua. Pikirannya menyempurnakan kuali, jam, dan pagoda, mengubah semua cahaya ilahi di dalam tubuhnya seperti yang dia inginkan menjadi satu Kunpeng demi satu. Namun, ini terlalu sulit. Kunpeng adalah salah satu dari 10 setan kuno, yang kemampuannya dikabarkan tak tertandingi dan ilahi. Namun, Si Hao belum sepenuhnya memahami mereka. Pada kenyataannya, bahkan jika para dewa itu sendiri ada di tempatnya, masih mustahil bagi mereka untuk langsung mengetahui rahasianya. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan waktu untuk memperbaiki dan mengalami. Bahkan ada sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang seberapa detail teknik yang berharga itu, dan dia menggunakan cahaya ilahi yang paling mendasar untuk menghasilkan konstruksi skala luas. Jika ini berhasil, sehelai cahaya ilahi akan setara dengan Kunpeng. Pada saat itu, apa yang mengalir melalui Si Hao bukanlah simbol yang paling mendasar, melainkan Kunpeng kecil. Jika Kunpeng yang tak ada habisnya digunakan untuk memanfaatkan teknik Kunpeng yang berharga, maka ini tidak akan terbayangkan. Akumulasi kekuatan semacam itu pasti akan memicu perubahan fundamental yang besar. Ketika kekuatan ledakan seperti itu dilepaskan, matahari dan bulan akan kehilangan sinarnya, membuat hantu menangis dan dewa melolong. Bahkan dengan semua upaya Si Hao, ini masih sangat sulit untuk dicapai. Ketika teknik berharga Kunpeng membentuk sebuah simbol, itu menjadi sangat rumit. Itu lebih dalam dan lebih dalam dari bintang-bintang tak terbatas di langit. Simbol yang satu ini mengandung terlalu banyak. Itu adalah hasil dari menggabungkan transformasi tanpa akhir. Si Hao mengerutkan kening. Jalan ini terlalu sulit. Dia hanya bisa mengetahui arah yang kasar dan mengukir Kunpeng yang sederhana dan kasar ke dalam tubuhnya. Tepat pada saat ini, siluet muncul di cakrawala. Itu semakin dekat selangkah demi selangkah, dan tampak seolah-olah dunia itu sendiri bergetar karena pengakuan. Ini memberi semua orang perasaan aneh dan menakutkan. Kenapa seseorang seperti ini tiba-tiba muncul? Si Hao melebarkan matanya dan mengamati dengan curiga. Ayah Kaisar. Di cakrawala, Huolinger berlari dan berseru. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.